500 gram biji kacang kedelai ke dalam wadah. Tuang air dengan perbandingan 1:3, yaitu sebanyak 1500 ml. Jika ada kotoran atau kacang yang mengapung, segera ambil menggunakan saringan untuk dibuang. Kalau sudah, rendam selama semalaman. Setelah semalaman, saring kacang kedelai dan bilas menggunakan air mengalir hingga bersih. Setelah dibilas, masukkan kacang kedelai ke dalam panci untuk direbus dengan air sebanyak 1500 ml. Rebus selama 45 menit. Nyalakan kompor dengan api sedang. Jika sudah 45 menit, matikan kompor. Ambil kacang yang sudah direbus menggunakan saringan dan tuang ke dalam wadah stainless. Langkah selanjutnya, kupas kulit ari kacang kedelai yang sudah direbus menggunakan tangan hingga bersih. Ini kacang yang belum dikupas kulit arinya, dan ini yang sudah dikupas. Lalu cuci kembali kacang kedelai yang sudah dikupas menggunakan air mengalir. Masukkan kacang kedelai yang sudah dicuci ke dalam wadah yang bersih dan masukkan 1500 ml air. Setelah itu, rendam kacang selama semalaman. Jika sudah semalaman, buang air rendaman kacang kedelai dengan menggunakan saringan. Bilas kembali menggunakan air mengalir. Masukkan kacang kedelai yang sudah dibilas ke dalam kukusan dan kukus sekitar 40 menit. Jika sudah, tuang kacang kedelai menggunakan centong ke dalam saringan. Tunggu sampai kacang kedelai benar-benar kering. Pindahkan kacang kedelai ke dalam wadah tertutup. Masukkan 1/4 sendok teh ragi tempe dan aduk hingga merata. Masukkan sedikit penyedap untuk menambahkan rasa gurih pada tempe. Lap daun pisang menggunakan tisu supaya bersih. Tuangkan kacang kedelai ke dalam daun pisang sedikit demi sedikit.
Tutup dan padatkan kacang kedelai di dalam daun pisang, lalu rekatkan dengan tusuk gigi. Ulangi seperti tadi sampai kacang kedelai habis. Lalu masukkan ke wadah tertutup yang diberi sedikit rongga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fermentasi tempe kedelai. Saya Syarif Sabrio Agung. Saya Masyarif Alia. Saya Aurelia Alfandi. Di sini teman-teman kita akan belajar tentang sejarah tempe. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari fermentasi kedelai. Macam Sophus aldophorus asal-usulnya ini diperkirakan berasal dari Jawa sekitar abad ke-16. Berdasarkan catatan sejarah dan naskah kuno seperti Sunan Jeni, tempe muncul sebagai inovasi masyarakat Jawa dalam pemanfaatan kedelai yang dipergunakan oleh pedagang Tiongkok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses biokimia atau fermentasi pada tempe. Proses fermentasi terjadi 2 kali pada pembuatan tempe, yaitu terjadi pada saat perendaman kedelai dalam air. Pada proses ini tumbuh bakteri-bakteri pembentuk asam organik seperti asam laktat, asam asetat, sehingga terjadi pengasaman hingga pH mencapai 4,5 sampai 5,3. Kondisi ini memungkinkan terjadinya proses fermentasi utama yang dilakukan oleh jamur Rhizopus sp. Spora jamur akan tumbuh membentuk benang-benang tupai memanjang, membalut dan menembus biji daun kedelai. Benang-benang itu semakin padat dan membentuk tempe yang kompak dan beraroma khas. Selanjutnya ada jamur Rhizopus sp yang mempunyai koloni yang berwarna keputihan menjadi abu-abu kecoklatan hingga coklat kekuningan. Rizoid dari kapang ini warna coklat dan bercabang. Rhizopus sp yaitu memiliki hifa yang membentuk rizoid untuk menempel ke substrat. Ciri lainnya adalah memiliki hifa konosifik sehingga tidak bersepta atau bersekat. Miselium dari Rhizopus sp yang juga disebut kolon menyebar di atas substratnya karena aktivitas dari hifa vegetatif. Rhizopus sp bereproduksi secara aseksual dengan memproduksi banyak sporangiofor yang bertangkai. Sporangiofor ini tumbuh ke arah atas dan mengandung ratusan spora. Sporangiofor ini biasa dipisahkan dari hifa lainnya oleh sebuah dinding seperti septa. Selanjutnya ada kandungan gizi pada tempe. Tempe memiliki kandungan gizi yang sangat mengesankan. Tempe memiliki protein yang tinggi, vitamin, dan juga mineral, tetapi tetap rendah natrium dan karbohidrat. Kandungan gizi lainnya ada kalori, protein, sodium, lemak, karbohidrat, mangan, zat besi, kalsium, kalium, dan fosfor. Manfaat tempe untuk kesehatan: yang pertama, rendah kalori sehingga cocok untuk diet, mengandung antioksidan yang melawan radikal bebas. Yang ketiga, mendukung kesehatan pencernaan. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Yang kelima, mengandung kalsium yang tidak lebih buruk dari susu sapi. Yang keenam, meningkatkan penyembuhan luka dan aktivitas otak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.